Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Anda, apakah benar-benar baik jika Anda mencari Chu Feng, atau itu hanya alasan untuk menipu dia? Chu Feng bertanya balik. Ini benar-benar hal yang bagus, kata pria itu. Apakah kamu akan memanggil Chu Feng, dan selama dia berdiri di sini, kamu akan mengembalikan dantian Tan Yu? Chu Feng bertanya lagi. Dia pernah bertanya sekali sebelumnya, tapi dia ingin memastikan. Ya, kata suara itu. Oke, ayo kita keluarkan dantiannya. Saat Chu Feng berbicara, sambil berpikir, lapisan kekuatan pesona menutupi dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat ini, Chu Feng telah benar-benar mengubah penampilannya, melepas penyamarannya dan kembali ke penampilan aslinya. Dan transformasinya disaksikan oleh semua orang yang hadir. Untuk sesaat, semua orang kecuali Ziling yang bereaksi pertama terdiam. Lap, dan suara di dalam penghalang bahkan mengumpat dengan kata yang tidak menyenangkan. Nak, aku tahu kamu pintar, tapi kamu tidak bisa memperlakukanku seperti orang bodoh. Apakah menurutmu jika kamu berubah menjadi Chu Feng, aku bisa mengembalikan dantian Tan Yu kepadamu? Kamu mempermainkan IQ-ku begini, percaya atau tidak? Aku akan menghancurkan dantian Tan Yu sekarang. Kata pria itu dengan marah. Senior, kamu bisa menghancurkan penghalang ini seperti ini, yang menunjukkan bahwa kamu juga ahli dalam seni pesona, dan levelmu pasti tidak rendah. Kamu harus memiliki sarana atau harta untuk membedakan metode penyamaran, bukan? Kamu bisa membuangnya begitu saja. Jika kamu keluar dengan satu hal dan bekerja sama denganku, Junior, kamu akan tahu jika aku berpura-pura. Kata Chu Feng. Yo, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu pintar atau bodoh. Apakah kamu mempermainkanku di sini? Apakah kamu pikir aku tidak menguji harta karun yang disamarkan itu? Atau kamu pikir aku tidak bisa mengujinya? Membuangnya? Ayo, aku akan membiarkanmu menyerah. Setelah mengatakan itu, penghalang itu menggeliat untuk beberapa saat, dan kemudian benar-benar ada sebuah jimat dibuang. Boom! Tiba-tiba, jimat itu meledak dan berubah menjadi bola kekuatan sihir yang berputar seperti angin puyuh. Begitu Anda masuk ke dalam, formasi yang disamarkan akan otomatis hancur. Karena ini adalah formasi yang kelihatannya sederhana namun kuat. Melihat formasi ini, Chu Feng tahu bahwa teknik penghalang orang yang terperangkap itu sangat kuat. Dia jelas merupakan seorang spiritualis dunia naga sejati. Nak, kamu pergi dan temukan Chu Feng sekarang. Aku akan menyimpan dantian Tan Yu untukmu. Kalau tidak, aku akan segera menghancurkannya, kata suara itu. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Chu Feng adalah Chu Feng. Membuang formasi hanya untuk membuat Chu Feng mundur. Tapi Chu Feng mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman percaya diri. Tidak yakin tentang hal-hal lain. Apakah kamu masih belum yakin untuk membuktikan bahwa kamu adalah dirimu sendiri? Kemudian dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan langsung menuju angin puyuh yang ditransformasikan dari kertas jimat. Saat Chu Feng masuk, kekuatan penghalang mengalir ke tubuh Chu Feng dan bergerak dengan cepat, seolah ingin merobek Chu Feng menjadi beberapa bagian. Tapi Chu Feng aman dan sehat, dan penampilannya tidak berubah sama sekali. Melihat pemandangan ini, orang yang sebelumnya sangat marah tiba-tiba terdiam. Kertas jimatmu tidak berfungsi. Leluhur Sekte Matahari Bulan bertanya dengan penuh pertanyaan. Karena mereka tidak percaya bahwa Chu Feng adalah Chu Feng. Tapi ketika Chu Feng melangkah ke dalamnya, wajahnya masih seperti Chu Feng. Maka pasti ada masalah dengan formasinya. Sial, kebetulan sekali. Apakah kamu benar-benar Chu Feng? Tiba-tiba, pria itu berbicara, tetapi kali ini suaranya tidak hanya lebih keras, tetapi nadanya juga berubah, menjadi lebih sopan. Dan menjadi bersemangat. Ketika pemimpin Sekte Bulan Matahari mendengar ini,
dia menjadi kaku dan tiba-tiba mengejang. Kakek, ada apa denganmu? Melihat hal itu, cucu pemimpin sekte segera membantu kakeknya. Sudah berakhir. Tan Yu benar-benar menemukan Chu Feng. Sekte bulan matahari kita sudah hancur. Bagaimana mungkin kita bisa menyinggung perasaannya? Pemimpin sekte bulan matahari menyeringai lebar. Pada saat ini, dia hampir menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Wajahnya penuh air mata, abu. Jadi, apakah tuanmu benar-benar, putra Jieran Xing? Tan Yu memandang Ziling. Ziling tersenyum dan mengangguk. Setelah mendengar ini, mata Tan Yu saat melihat Chu Feng berubah total. Itu tadi tatapan kagum dan kagum. Wah! Saat ini, ada benda yang terlempar keluar, itu adalah toples yang dipenuhi jimat. Chu Feng, ini dan Tian Tan Yu. Adapun orang-orang di sekte bulan matahari ini, mereka melakukan banyak kejahatan. Terserah kamu untuk menghadapinya bagaimana kamu ingin menghadapinya. Aku tidak akan pernah peduli tentang itu, mereka, kata suara itu. Terima kasih, senior. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan berlutut di tanah. Nenek moyang, pemimpin sekte, dan cucu sekte matahari bulan, yang hendak memohon belas kasihan, semuanya berubah menjadi darah di waktu yang sama. Kemudian Chu Feng mengulurkan tangan dan meraihnya, dan tas Qian Kun serta harta karun yang mereka bawa jatuh ke tangan Chu Feng. Setelah Chu Feng melanggar batasan tas Qian Kun di tubuh mereka, dia mengintegrasikan semua harta karun ke dalam tas Qian Kun dan menyerahkannya kepada Tan Yu. Anggap saja itu kompensasi mereka padamu. Tuan, saya tidak bisa meminta ini. Anda membantu saya membalas dendam yang begitu besar. Saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Bagaimana saya bisa? Reaksi pertama Tan Yu tadinya, dia benar-benar tidak membutuhkan harta ini, lagi pula, dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Lagi pula, dia sangat malu untuk memintanya. Menurutnya, merupakan anugerah yang luar biasa bagi seseorang dengan status Chu Feng bisa membantu orang kecil seperti dia. Terlebih lagi, Chu Feng berusaha keras untuk membantunya mengatasi pertumpahan darah yang begitu besar. Tapi Chu Feng memaksakannya ke tangannya. Hal-hal ini tidak banyak berguna bagi saya, tetapi akan sangat berguna bagi Anda setelah Anda memulihkan kultivasi dan berlatih lagi, kata Chu Feng. Mendengar ini, Tan Yu tampak tercengang, dengan ekspresi tidak percaya. Tuan, Anda, apa maksud Anda? Dantian Anda masih utuh, dan kultivasi Anda dapat dipulihkan, kata Chu Feng. Benarkah? Napas Tan Yu menjadi sangat cepat. Memulihkan kultivasinya dan berlatih lagi adalah sesuatu yang tidak pernah berani ia impikan. Saudara Chu Feng bilang tidak apa-apa, jadi tidak apa-apa, kata Ziling. Mendengar hal tersebut, Tan Yu merasa seolah-olah telah berubah menjadi batu, ia merasa semuanya seperti mimpi, dan ia mulai ragu apakah pengalaman kali ini benar atau salah. Senior, bisakah kamu memberitahuku sekarang mengapa kamu mencariku? Tanya Chu Feng. Biarkan keduanya minggir sebentar, lalu aku akan memberitahumu, kata Chu Feng. Tan Yu, tolong hindari dulu. Saat Chu Feng berbicara, dia langsung mengerahkan formasi penyegelan untuk menutupi Tan Yu. Senior, kamu bisa bicara sekarang, kata Chu Feng. Saya menyuruh mereka untuk menghindari keduanya, kata pria itu. Setelah mendengar ini, Ziling berbalik dan bersiap untuk pergi lebih dulu. Tapi Chu Feng meraih tangan Ziling dan segera melihat ke penghalang. Orang ini tidak perlu menghindarinya. Jika dia perlu menghindarinya, maka saya khawatir junior ini juga perlu menghindarinya, kata Chu Feng. Hei, apakah ini kekasihmu? Tanya orang itu. Iya, Chu Feng mengangguk. Tidak heran, tidak masalah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu masih ingat bahwa kamu pernah ke paviliun Long Qi Quan? Orang itu bertanya. Ingat. Chu Feng mengangguk.
Kamu telah mengembangkan mata surgawi, kata orang itu. Senior, di mana kamu mendengar ini? Chu Feng terkejut. Kamu tidak perlu mendengar bahwa kamu memecahkan papan catur naga asli di paviliun Long Qi milikku. Hanya mereka yang memiliki mata ke langit yang dapat memecahkannya, kata pria itu. Senior, apakah kamu dari klan Nafas Naga? Tanya Chu Feng. Tepat sekali, jawab pria itu. Senior, mengapa kamu terjebak di sini? Tanya Chu Feng. Paviliun Long Qi dijalankan oleh keluarga Long Qi. Klan Nafas Naga adalah keturunan naga sejati. Namun Chu Feng mendengar seseorang melihat anggota klan Long Qi direnggut oleh tangan merah besar yang menutupi langit dan matahari. Pada saat yang sama, semua paviliun Long Qi dan anggota klan Long Qi menghilang, dan jejak mereka sulit ditemukan. Tidak nyaman mengatakan ini, kata orang itu. Senior, karena kamu datang ke sini untuk mencariku, apa yang tidak bisa kamu katakan? Saya sekarang sedang diburu oleh Istana Suci Tujuh Alam. Saya berani memberitahu Anda identitas saya secara langsung. Senior, apakah Anda masih memiliki kekhawatiran? Chu Feng balik bertanya. Ini, sebenarnya agak tak terkatakan, kata orang itu. Junior ini mendengar bahwa semua anggota klan Long Qi dibawa pergi dengan tangan merah besar. Apakah ini benar? Tanya Chu Feng. Sial, tidak ada rahasia di dunia persilatan yang luas ini. Kenapa kamu tahu segalanya? Seru orang itu. Itu karena seseorang melihatnya, kata Chu Feng, dan pada saat yang sama dia yakin rumor itu benar, jika tidak, orang ini tidak akan bereaksi seperti itu. Sungguh merepotkan untuk mengatakannya. Dalam hal ini, kamu tunggu di sini sebentar, dan aku akan kembali dan bertanya, kata pria itu. Setelah mengatakan itu, pria itu pergi. Saudara Chu Feng, apa yang bisa saya lakukan denganmu di paviliun mata air pernapasan naga? Ziling bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, tapi memang benar mereka ditangkap di sini dan ingin melarikan diri. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan masalah ini. Katakan padaku, aku punya mata langit, mungkinkah jika aku ingin keluar dari masalah, mata langitku akan sangat berguna. Chu Feng saat ini tidak mengetahui kebenarannya dan hanya bisa menebak sendiri. Lalu apa yang terjadi dengan Dantian Tanyu? Tanya Ziling. Chu Feng mengambil toples berisi Tanyu dan Tian. Meskipun Danyu ada di dalam toples, Chu Feng masih bisa mengamatinya dengan jelas. Dantian ini sangat istimewa. Ini lebih seperti warisan daripada warisan. Itu adalah dibangun sebelumnya. Ini sangat mirip dengan garis keturunan buatan manusia. Kata Chu Feng. Garis keturunan yang diciptakan oleh manusia. Ziling terkejut. Ya, dan itu adalah metode yang sangat hebat, metode yang melampaui spiritualis dunia naga sejati. Singkatnya, ini adalah cara yang berada di luar jangkauan saya. Kata Chu Feng. Mungkinkah rahasia keluarga Tan benar-benar tersembunyi di Dantian ini? Ziling bertanya. Saya tidak bisa melihat banyak sekarang. Mungkin rahasianya ada di Dantian, mungkin di Tanyu sendiri, mungkin rahasianya tidak ada hubungannya dengan keduanya, itu hanya kebetulan. Tapi bantu orang sampai akhir. Karena kita bilang kita harus membantu Tanyu, kita harus membantu sampai akhir. Saat Chu Feng berbicara, dia mengangkat formasi yang menutupi altar. Tuan Chu Feng, apakah Anda sudah selesai berbicara? Tan Yu bertanya. Orang dewasa itu ada urusan dan akan kembali lagi nanti. Saya akan memanfaatkan waktu ini untuk membantu Anda memulihkan kultivasi Anda. Saat Chu Feng berbicara, dia mengatur formasi. Kemudian, dia memasukkan kembali Dantian itu ke dalam tubuh Tanyu. Tidak lama kemudian, Tanyu melepaskan kesombongan yang agung, dan Tanyu segera pingsan. Chu Feng juga menutup matanya dan berhenti bergerak. Saudara Chu Feng, melihat ini, Zi tidak menyelesaikan bab ini.
Klik bab berikutnya untuk melanjutkan membaca. Link sedikit khawatir. Saya pikir ada sesuatu yang tidak terduga terjadi di Dantian. Namun setelah beberapa pengamatan, dia menemukan bahwa Chu Feng dan Tan Yu sama-sama aman dan sehat. Dan Chu Feng sepertinya kehilangan kesadarannya. Mungkinkah itu? Ziling memikirkan sebuah kemungkinan dan berhenti mengganggu Chu Feng karena itu adalah kemungkinan yang bagus. Ziling menebak dengan benar pada saat ini, kesadaran Chu Feng telah memasuki ruang kesadaran yang aneh. Ini adalah ruang kesadaran yang dipenuhi kabut putih. Serasa berada di tengah kabut yang luas, namun juga serasa berada di awan yang luas. Chu Feng tidak yakin, karena teknik penghalang di sini terlalu hebat dan jauh di luar jangkauan Chu Feng. Dan melihat sekeliling, kami hanya dapat memastikan bahwa ruang ini sangat luas, sebesar batas atas yang besar, selain itu, tidak ada lagi yang dapat dilihat. Kamu bisa mengajariku. Segera, sosok lelaki tua muncul. Orang tua ini benar-benar abadi. Tingginya 2 meter, jubah putih, rambut seputih salju, dan tongkat giok putih jernih di tangannya. Meski kulit dipenuhi bintik-bintik penuaan dan wajah dipenuhi kerutan akibat penuaan, namun mata tak hanya cerah berkilau, tapi juga tak ada bekas penuaan setelah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, malah ada sentuhan kejernihan. Junior Chu Feng, sapa aku senior. Chu Feng buru-buru memberi hormat. Aku tahu namamu Chu Feng, kata lelaki tua berjubah putih itu. Mendengar ini, Chu Feng terkejut, senior kamu, tidak diubah oleh formasi. Tentu saja, jika kamu diubah oleh formasi, bagaimana kamu bisa berbicara denganmu seperti ini? Orang tua itu tersenyum. Senior, apakah kamu dari Sekte Alam Bela Diri Leluhur? Chu Feng bahkan lebih terkejut. Menurutnya, Sekte Alam Bela Diri Leluhur sangat terpencil, dan semua orang di zaman itu mungkin telah mati, sekalipun masih ada orang yang hidup, mereka tetaplah keturunan. Tapi orang ini seperti keberadaan Sekte Alam Bela Diri Leluhur di masa kejayaannya, dan Chu Feng merasakan hal ini. Yah, namaku Sikong Changsheng, tapi orang-orang zaman sekarang mungkin tidak mengingatku, kata lelaki tua itu. Junior Chu Feng, sampaikan hormatku kepada senior. Chu Feng memberinya hadiah yang luar biasa lagi. Mengapa kamu berdoa lagi padahal kamu belum pernah berdoa sebelumnya? Tanya si Kong Changsheng. Yang junior hanya untuk menghormati sebelumnya, tetapi sebenarnya berpikir bahwa senior diubah oleh formasi. Sekarang saya tahu bahwa senior tidak diubah oleh formasi, tetapi senior dari Sekte Dunia Bela Diri Leluhur, junior tidak bisa menahan kekaguman dan kegembiraan di hatinya, saya harus beribadah lagi. Kata Chu Feng. Kamu sangat sopan. Tapi percuma menyanjungku. Aku tidak ada di dunia ini dan tidak bisa ikut campur dalam dendammu. Bahkan jika aku bisa campur tangan, aku tidak akan melakukannya, karena jika aku harus mengatakannya itu, saya tidak ada hubungannya dengan orang suci dari 7 alam. Rumah juga memiliki beberapa asal-usul. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Junior tahu bahwa junior tidak mengharapkan senior untuk membantu junior. Junior sangat menghormati junior dari lubuk hatinya. Karena junior juga seorang spiritualis dunia dan orang dari Zhuo Tianhe. Ketika saya belajar bahwa di masa-masa awal era, spiritualis dunia terkuat ketika kekuatannya bukanlah istana suci 7 alam, tetapi Sekte Alam Bela Diri Leluhur dari Tianhe Bela Diri Leluhur saya kagum dengan Sekte Alam Bela Diri Leluhur dan merasa bangga pada hatiku. Chu Feng menjelaskan. Yah, itu bisa dimengerti. Emosi kampung halaman memang istimewa. Si Kong Changsheng mengangguk. Senior, jadi kebangkitan garis keturunan Tanyu adalah sebuah ujian. Setelah bersikap sopan, Chu Feng langsung menuju ke topik. Dia tahu betul bahwa monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini tidak akan membantu orang tanpa alasan.
Bukan hanya beberapa kata sopan yang bisa mendapat pengakuan. Jika Anda ingin mendapatkan pengakuan, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri.